Yang kami hormati Bapak Pembina IPI Jawa Tengah, Bapak Dr. Sipelan Tavares, serta Bapak yang pembicara kami, Bapak Mono Sarjana Komputer, serta Ibu Ketua IPI Jawa Tengah, kami banggakan Ibunda Heni Nugraheni, uh, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Semoga saya tidak salah ya Bunda ya. Terima kasih sudah berkumpul bersama kami semuanya di kegiatan sosialisasi analisa jabatan untuk pengembangan formasi pustakawan, khususnya di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini sangat penting untuk kita semuanya karena dengan kita mendapatkan semua informasi yang ada di sini, kita nanti bisa mengetahui seberapa banyak yang harus kita perlukan yang membantu kita dalam mengembangkan layanan perpustakaan dan juga meningkatkan budaya literasi di wilayah kita kerja masing-masing. Karena dengan Bapak pembicara kita ini, Bapak Yudo Atmono ini, beliau wah pahlawan kami beliau. Karena berkat beliau kami memiliki banyak ilmu dan punya banyak hal hingga akhirnya kami bisa mengupgrade yang tadinya kami tidak ada pustakawan di era 2008 sampai 2012 baru kemudian saya muncul bahkan bersama ketua IPI kita yang kita banggakan beliau Bunda Heni ini kami sama-sama mengkader ada ratusan mahasiswa dan di saat itu kemudian kami apa namanya kemudian di masa-masa ada Undang-Undang 45 Undang-Undang ASN ini ada formasi P3K kami mengajukan analisa jabatan yang dibimbing langsung Bapak Yudo Atmono. Saat itu sempat kami sowan ke sana. Dan ya alhamdulillah beliau sangat support kami 24 jam. Malam-malam beliau jawab juga apa yang menjadi pertanyaan kami, ketundaan kami. Dan ya, akhirnya ada rekomendasi yang bisa kami dapatkan dan memberi eh, masukan, pegangan untuk institusi kami, pemerintah kami dalam mengembangkan formasi jabatan pustakawan. Dan alhamdulillah tadinya kami cuma satu orang di waktu antara 2012 sampai 2019. Kemudian 2020 mulai banyak perkembangan hingga akhirnya sekarang kami sudah ada 54 personil pustakawan. Semoga kegiatan ini juga memberi pencerahan untuk kita semuanya. Karena dengan ilmu yang kita dapat dari analisa jabatan yang akan disampaikan oleh bapak pemateri kita nanti akan memberikan banyak pemahaman untuk kita semuanya dalam mengembangkan formasi pustakawan. Bapak Ibu yang kami muliakan, berikut akan kami sampaikan profil dari Bapak Yudo Atmono, Bapak Yudo Widiatmono. Mohon maaf Bapak. Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan kami menyebutkan nama. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Pembina Karir dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Bidang Pustakawan. Beliau eh, berkegiatan di Pusat Pembinaan Pustakaan Perpustakaan Nasional RI. Kalau tidak salah di gedung A ya Bapak ya. Terima kasih. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, terhitung sejak tahun 2027 hingga 2012. Beliau menyandang sebagai jabatan Sekretaris Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Pada kurun tahun 2013 sampai sekarang, beliau masih menjabat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Dan pada kurun 2013 sampai 2020, beliau menyandang status tim pelaksana sertifikasi pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di kurun tahun 2018 hingga 2019 menyandang Informasi Teknologi Strategic Officer atau ITSO Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan sangat banyak beliau menyandang jabatan. Yang terakhir beliau menyandang Koordinator Bidang Pembinaan Karir dan Sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan.
Beliau memiliki nomor WA 081269693956. Nah, berikut profil dari Bapak Yudo Widiatmono yang banyak memberi pencerahan pada kami semua. Khususnya saya sangat bersyukur Bapak, berkat bimbingan Bapak di Kabupaten Blora memiliki formasi yang berkembang cepat dan alhamdulillah mempunyai prestasi yang membanggakan khususnya bagi pemerintah kabupaten kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yudo Widiatmono untuk bisa memberi paparannya, dan nanti mungkin setelah menyampaikan paparannya kita bisa langsung diskusi ya Pak ya. Ya, Silakan Bapak. terima kasih. Bapak jangan tegang dong Pak. Enggak tegang. Saya ingat dulu pertama kita berjumpa dulu Bapak tegang saya dengan pimpinan kepala dinas kami. Ya memang perlu ada kepala dinas saat itu Pak. Saya masih nyimpan itu fotonya. Waktu kita bercengkrama Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Yudo untuk bisa menyampaikan semua paparannya supaya ilmunya semua terserap pada kami. Karena setiap daripada kami sangat membutuhkan bagaimana mengukur dan bagaimana menelaah hingga perkembangan informasi ini dapat kita laksanakan. Untuk itu kami persilahkan waktunya, kami aturkan ke Bapak. Nanti setelah materi baru kita diskusi. Kita cair saja. Baik, Semoga Bapak. baik. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Bapak De Francisco da Silva Tavares, SPMSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Pak Eh, Yudo. yang saya hormati juga Ibu Ketua PDIPI Jawa Tengah, Ibu Diah Nugraheni ya, beserta Iya, jajaran. pagi ya Pak. Terima kasih sudah mengundang kami, Ibu. Ya, kemarin saya pikir undangannya hanya sebatas konsultasi saja gitu ya. Tapi ternyata ini seminar besar ini kalau begini ya namanya. Iya, Wah, karena sebenarnya kami kan artis. terkait Anjap ABK ini kami sebenarnya eh, apa ya membuka konsultasi seluas-luasnya kepada Bapak Ibu semua ya yang ingin menyusun Anjap ABK, terutama terkait jabatan fungsional pustakawan dan juga asisten perpustakaan, di mana kalau dalam penyusunan itu mengalami kesulitan, boleh menghubungi kami gitu ya, dan kami membuka konsultasi seluas-luasnya atau bimbingan seluas-luasnya dalam rangka penyusunan Anjap ABK ini, Bapak Ibu. Ya, tak lupa saya juga ingin menyapa teman-teman semua dari teman-teman Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, lalu juga Dinas Pendidikan ya, dan juga teman-teman pustakawan yang mungkin nantinya akan diberikan tugas nih untuk menyusun gitu ya, menyusun Anjap ABK kemungkinan. Karena biasanya kalau yang nyusun apa ABK itu biasanya orang yang mengerti terkait jabatan fungsional yang akan disusun. Baik, eh, untuk memulai, mohon izin saya share screen Bapak Ibu ya. Iya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Farid ya, kalau terkait materi atau terkait aturan, mungkin ini normatif saja Bapak Ibu ya, karena sudah sering kali kami sampaikan di berbagai media, di berbagai kesempatan gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu apa namanya mungkin nanti menyimak paparan kami, mungkin sudah pernah menerimanya, nanti kita bisa perdalam di sesi diskusi gitu Bapak Ibu ya. Nah, eh seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya bahwa sebenarnya jumlah perpustakaan di Indonesia itu tidak sebanding Bapak Ibu ya dengan jumlah tenaga perpustakaannya. Nah, dengan demikian sebenarnya peluang karir sebagai pustakawan di perpustakaan itu sangat terbuka lebar gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis, perpustakaannya 200.000 misalnya ya. Pustakawannya hanya beberapa gitu ya. Kalau di nasional, Bapak Ibu ada 164.000. Ya, sedangkan tenaga perpustakaannya hanya baru 12 ribuan. Ya, nah dengan demikian harusnya tidak usah khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak bisa
naik pangkat, naik jabatan gitu ya. Sebenarnya punya punya kans untuk berkarir di jabatan ini supaya nantinya kalau kalau apa namanya kalau misalnya stuck di satu unit kerja tidak ada formasinya, Bapak Ibu sebenarnya bisa mutasi ke instansi lain yang punya punya formasi kebutuhan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor Bapak Ibu yang mempengaruhi pengembangan karir seorang pustakawan Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada hubungan pegawai dengan organisasinya terutama ya, harmonis atau tidak. Lalu personalitas pegawainya. Apakah yang bersangkutan eh layak ya layak untuk dinaikkan jabatannya karena sebenarnya Bapak Ibu ini seringkali mispersepsi ya di teman-teman PNS terutama yang namanya naik pangkat atau naik jabatan itu sebenarnya itu merupakan reward ya merupakan reward dari instansi Bapak Ibu dalam rangka mengapresiasi kinerja yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, kadangkala teman-teman gitu ya, kalau dia sudah memenuhi apa syarat jabatan, syarat angka kreditnya gitu ya, itu lebih banyak menuntut gitu ya, menuntut untuk dinaikkan ya. Padahal sebenarnya yang namanya kenaikan itu adalah hak prerogatif instansi masing-masing. Nah, itu juga nantinya didasarkan pada kebutuhan yang ada di instansi masing-masing. Kalau nggak ada kebutuhan di instansinya, maka tentunya nggak akan bisa itu dinaikkan. Nah, mungkin apa namanya analoginya sama dengan struktural gitu ya, struktural. Misalnya di satu instansi, di satu unit kerja gitu ya, ada kepala bidangnya ada 3 gitu ya, sedangkan ada eselon empatnya ada beberapa gitu ya. Nah, ada eselon 4 yang mau naik ke eselon 3 misalnya. Kan tidak serta-merta kalau eselon 3-nya ini penuh gitu ya apa namanya yang eselon empatnya ini mau naik eh, ditambahkan eselon 3 baru kan nggak seperti itu ya. Nah, begitu juga halnya sama dengan jabatan fungsional Bapak Ibu. Sehingga jabatan itu sebenarnya sudah di state di awal, sudah diformasikan di awal, sudah ada peta jabatannya, tinggal siapa nanti yang menduduki itu nantinya tergantung dari apa namanya eh, karir Bapak Ibu gitu ya, apakah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat atau nantinya formasi jabatan yang akan dirancang oleh teman-teman kepegawaian atau teman dari instansinya masing-masing. Nah, begitu juga ada faktor eksternal di mana hal ini juga banyak terpengaruh dalam lingkungan kerja terutama ya dalam rangka kenaikan jabatan, kenaikan pangkat itu kadangkala kalau misalnya seseorang tuh banyak bekerja gitu ya, bekerja dengan pengaruh dari eksternal gitu ya, maka biasanya eh, prestasinya di satu unit kerja itu pasti akan menurun ya. Lebih banyak di kerja di luar instansinya. Nah, sekarang kan dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 dan juga Permenpan 6 tahun 2022 semua itu pekerjaan-pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh pejabat fungsional itu nantinya harus mengerucut pada apa yang ditargetkan oleh pimpinannya masing-masing. Nah, sehingga bisa mengurangi ya faktor-faktor eksternal tadi. Lalu ada politicking dalam organisasi Bapak Ibu ya. Kita mungkin ada banyak yang kita ketahui bahwa ada apa namanya yang namanya nepotisme dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada sistem penghargaan yang dirancang oleh instansinya masing-masing. Lalu jumlah karyawan di satu unit kerja ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kalau terlalu banyak tentunya akan banyak persaingan di dalamnya gitu kan ya. Lalu juga ukuran organisasi. Nanti saya jelaskan untuk ukuran organisasi di belakang ya. Kultur organisasi dan juga tipe manajemen. Nah, ini semua hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi pengembangan karir seorang jabatan fungsional.